Saya Naga Manusia Negara dengan nomor NIS 4819, absen 5. Saya Putu Sudana Dinata dengan NIS 4830 nomor 16. Saya Iwayan Udisira Wirjananta dengan NIS 4831 nomor 17. Saya Nilo Ratnati dengan nomor NIS 4843 dengan nomor absen 29. Saya Putu Chandra Juliatini Suka dengan NIS 4845 absen 31. Dalam melaksanakan puja bakti kepada Brahman, umat Hindu diberikan kebebasan untuk mewujudkan bentuk srada tersebut. Secara umum, bentuk bakti umat Hindu dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa aspek, yaitu yantra, tantra, mantra, yajna, dan yoga. Yang pertama yaitu pengertian dari yantra. Dalam Kamus Sanskerta, kata yantra memiliki arti mengikat, menyimpulkan sebuah peralatan instrumen, mesin, dan sebuah jimat. Umumnya, yantra dapat diartikan sebagai alat untuk melakukan suatu guna untuk mencapai tujuan. Di dalam pemujaan, yantra adalah tempat dan sarana untuk memusatkan pikiran dan merupakan aspek dari bentuk penciptanya. Yantra bisa berupa garis lurus dan garis lengkung yang dapat dipadukan sedemikian rupa, yang merupakan basis energi dari alam semesta sebagai perwujudan dewata. Yantra adalah wujudnya, mantra adalah jiwanya, dan dewata adalah atma yang menghidupkannya. Perbedaan antara yantra dan dewata adalah sebagai halnya badan dan roh. Yang kedua yaitu tantra. Kata tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas. Tantra merupakan salah satu dari sekian banyak konsep pemujaan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, di mana manusia kagum terhadap sifat-sifat kemahakuasaannya, sehingga memiliki keinginan untuk mendapatkan kesaktiannya. Tantra adalah ajaran agama Hindu yang mengandung unsur mistik dan magis. Tantra merupakan ajaran filosofis yang pada umumnya mengajarkan pemujaan kepada sakti sebagai objek utama pemujaan, dan memandang alam semesta sebagai permainan atau kegiatan rohani dari sakti atau uiwa. Ajaran Tantra mengacu kepada kitab-kitab yang pada umumnya berhubungan dengan pemujaan kepada sakti. Contohnya seperti Dewi Durga, Dewi Kali, Parwati, Laksmi, dan lain sebagainya. Sebagai aspek Tuhan yang tertinggi dan erat kaitannya dengan praktek spiritual dan bentuk-bentuk ritual pemujaan yang bertujuan untuk membebaskan seseorang dari kebodohan dan mencapai kebebasan. Dan setidaknya terdapat 64 jenis kitab yang memuat ajaran Tantrayana. Yang ketiga yaitu ada mantra. Kata mantra berasal dari bahasa Sanskerta. Kata man artinya pikiran dan tra artinya menyeberangkan. Mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci atau tidak benar menjadi semakin suci dan benar. Mantra memiliki tujuan untuk melindungi pikiran dari jalan sesat menuju jalan yang benar dan suci. Mantra adalah sebuah kata-kata atau kalimat suci yang bersumber dari kitab suci Weda, khususnya dalam teks Dharma pemujaan kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, beserta dengan berbagai macam manifestasinya pada saat pelaksanaan pancayatnya dalam kehidupan dan penerapan agama Hindu. Dan mantra berasal dari Caturweda, yaitu Rigweda, Yajurweda, Samaweda, dan Atharvaveda. Fungsi-fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat yantra antara lain simbol sesuatu yang dihormati atau dipuja, sarana atau media mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakininya, media memusatkan pikiran. Yantra adalah bentuk niasa atau simbol pengganti yang sebenarnya yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Seperti misalnya dalam perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arca, dan lain-lain. Setiap yantra baik dari segi bentuk maupun goresan yang tertera pada yantra tersebut mempunyai arti yang berbeda serta tujuan yang berbeda pula. Fungsi dan manfaat tantra antara lain, menurut ajaran tantra disebutkan ada 3 urap syaraf manusia yang paling penting, yaitu Susuma, Ida, dan Pinggala. Keberadaannya dimulai dari Muladhara Cakra yang bertempat di dasar tulang belakang. Susumna adalah yang paling penting dari semua saraf atau nadi.
Urat syaraf atau nadi manusia tidak kelihatan secara kasat mata karena bersifat sangat halus. Ia bergerak melalui jaringan pusat dari tulang belakang dan bergerak jauh sampai titik paling atas dari kepala. Ide dan pinggala bergerak paralel dengan sumsumna di sebelah kiri dan kanan dari saraf tulang belakang. Ide dan pinggala bertemu dengan sumsumna di ajna cakra, titik yang terletak di antara alis mata. Mereka berpisah lagi dan mengalir melalui sisi kiri dan kanan hidung. Tantra adalah suatu kombinasi yang unik antara mantra, upacara, dan pemujaan secara total. Ia adalah agama dan juga filosofi yang berkembang baik dalam Hinduisme maupun Buddhisme. Fungsi dan manfaat mantra antara lain, berdasarkan sumber Weda ada bermacam-macam jenis mantra yang secara garis besar dapat dipisahkan menjadi Vedic mantra, Tantrika mantra, dan Puranik mantra. Sedangkan berdasarkan sifatnya, mantra dapat dibagi menjadi Satwika mantra, mantra yang diucapkan guna untuk pencerahan, sinar kebijaksanaan, kasih sayang Tuhan tertinggi, cinta kasih dan perwujudan Tuhan. Rajasika mantra, mantra yang diucapkan guna kemakmuran duniawi serta kesejahteraan anak cucu. Tamasika mantra, mantra yang diucapkan guna mendamaikan roh-roh jahat, untuk menghancurkan atau menyengsarakan orang lain ataupun perbuatan-perbuatan kejam lainnya, atau Parma Marga atau ilmu hitam. Di samping itu, mantra juga dapat diklasifikasikan menjadi sebutan antara lain mantra yang berupa sebuah daya pemikiran yang diberikan dalam bentuk berupa suku kata atau kata guna keperluan meditasi dari seorang guru atau mantra diksa. Stotra, doa-doa kepada para dewa. Stotra ada yang bersifat umum, yaitu yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Misalnya doa-doa yang diucapkan oleh para rohaniawan ketika memimpin persembahyangan. Sedangkan stotra yang bersifat khusus adalah doa-doa dari seorang pribadi kepada Tuhan untuk memenuhi beberapa keinginan khususnya. Misalnya doa memohon anak dan sebagainya. Kavaca mantra, mantra yang dipergunakan untuk benteng atau perlindungan dari berbagai rintangan. Contoh-contoh dalam kehidupan. Contoh-contoh yantra dalam kehidupan. Contohnya ada dua, yaitu Susastra dan Banten. Susastra sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah Puprista yantra. Yantra ini adalah yantra yang biasanya dibuat secara timbul atau dipahat pada suatu bahan tertentu. Selanjutnya ada Meru Prista yantra, adalah yantra yang berbentuk seperti gunung atau piramid, di mana di bagian dasar penampangan dibuat lebar atau besar. Semakin ke atas, semakin mengecil. Misalnya adalah bentuk Meru pada bangunan Pelinggih yang ada di Bali. Selanjutnya ada Meru Parastaryantra. Meru Parastaryantra adalah bentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra tersebut atau dipotong bagian tertentu. Selanjutnya ada Ruram Prista yantra, merupakan yantra di mana bagian dasarnya membentuk mandala segi 4 dan di atasnya dibentuk sebuah bentuk tertelungkup atau seperti pundak kura-kura. Dan yang terakhir adalah Patala yantra. Patala yantra adalah yantra yang di bagian atasnya bentuknya lebih besar dari bentuk bagian bawahnya yang kecil. Bentuk ini kebalikan dari Meru Prista yantra, di mana bentuk bawahnya yang lebar atau besar, lalu di atasnya yang kecil. Contoh yantra selanjutnya adalah Banten. Banten adalah salah satu bentuk yantra sebagaimana dinyatakan dalam lontar yaknya para Kerti. Banten itu memiliki arti demikian dalam dan universal. Banten dalam upacara agama Hindu adalah wujudnya sangat lokal, namun di dalamnya terkandung nilai-nilai yang universal. Contoh-contoh Tantra dalam kehidupan. Tantra merupakan praktek ajaran yang dinyatakan selalu mewarnai kebudayaan dan keagamaan yang berkembang di Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis peninggalan seperti prasasti, candi, dan arca-arca yang bercorak tantrisme. Dan Tantra adalah suatu kombinasi yang unik antara mantra, upacara, dan pemujaan secara total. Ia adalah agama dan filosofi yang berkembang
baik dalam Hinduisme maupun Buddhisme. Tantra adalah cabang dari agama Hindu, dan kebanyakan juga isi kitab-kitab Tantra masih dirahasiakan dari arti yang sebenarnya, dan yang sudah diketahui masih merupakan teka-teki. Contoh-contoh mantra dalam kehidupan. Yang pertama yaitu ada doa bangun pagi. Om Jagrascha Prabhata Kalascha Namah Swaha. Terjemahan, Om Hyang Widi, hamba memujamu bahwa hamba telah bangun pagi dalam keadaan selamat. Dan yang kedua yaitu doa membersihkan diri atau mandi. Om Gangga Amarta Sarira Sudamam Swaha. Om Sarira Parisudamam Swaha. Terjemahan, ya Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan abadi dan suci. Semoga badan hamba menjadi bersih dan suci. Mantra memulai suatu pekerjaan. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Siddhirastu Tadastu Namo Swaha. Mantra untuk menjelang tidur. Om Satu Masat Gamaya Tamasuma Jyotir Gamaya Mrityorma Amritam Gamaya